Halo, selamat bertemu kembali dengan channel Bermatematika. Kembali kita akan bermain-main dengan ChatGPT. Sebelumnya kita sudah pernah mencoba untuk eh, apa? Memberikan soal UTS yang tersulit ke ChatGPT ya. Waktu itu hasilnya benar satu, salah satu. Tapi sayangnya video yang saya buat suaranya sangat kecil, padahal banyak orang yang tertarik dengan video tersebut. Nah, oleh karenanya kita akan apa? Melakukan ulang pemberian soal UTS kepada ChatGPT. Kali ini kita akan beri dia soal bagian C. Jadi biasanya soal bagian C ini adalah soal yang dianggap sulit. Meskipun nggak selalu begitu ya. Sulit karena bentuknya seperti soal cerita seperti yang Anda lihat di layar ini. Inilah soal bagian C nomor 2. Untuk UTS kali ini, meskipun soal bagian C biasanya dianggap yang paling sulit, tapi secara skor nilai, nilai soal B6 yang dulu pernah kita berikan ke ChatGPT jauh lebih jelek rata-ratanya dibanding dengan soal yang ini. Ini uh, porsi nilainya cukup tinggi, 8 poin, dan rata-rata di kelas saya sekitar tiga setengah gitu ya. Jadi nggak terlalu buruk ya. Sedangkan yang soal tersulitnya itu uh, skor tertingginya 3 poin, tapi rata-ratanya kurang dari 0, sekian gitu ya. Jadi sangat jelek, sangat susah untuk soal. Oke, kita coba tanya ChatGPT. Mana ini? Oke, kita akan berikan dalam bentuk latex ya ke si ChatGPT soalnya. Oke, kita kemari ya. Sudah saya ketikkan dalam latex. Ini yang bagian A-nya. Dua partikel A dan B bergerak di ruang. Oke, kita tanya dia. Untuk menentukan nilai ABC serta vektor posisi partikel setiap saat. Oh, oke, keren. Jadi dia integralkan ini si vektor kecepatan yang diberikan. Jadi diintegralkan setiap komponen. Saya even amazed gitu. Dia ngerti soalnya pun saya sudah sangat kagum ya. Jadi ini luar biasa kalau menurut saya. Meskipun masih belum sempurna ya. Anda bayangkan dalam beberapa tahun ke depan ini akan sudah sangat jago gitu, dan perlu banyak hal yang berubah dalam cara kita belajar, dan juga mungkin cara dosen memberikan soal PR atau tugas gitu ya. Kalau kita berharap mahasiswa ya kita harus memikirkan gimana caranya agar uh, apa ChatGPT itu tidak menghalangi mahasiswa untuk belajar. Jadi harusnya tugasnya dibuat sedemikian sehingga mungkin si mahasiswanya berkolaborasi dengan ChatGPT ya. Oke. Saya nggak tahu jawaban akhirnya apa, tapi kita bisa cek dan turunkan aja ya. Jadi kan dimintanya vektor posisinya. Kalau vektor posisinya diketahui, tinggal diturunin. Ini A-nya 3 katanya, terus berapa? Oh, dia belum selesai. Lanjutkan, Mang. Tarik, Mang. Sama dengan 3, kita perlu mencari nilai B dan C. Kayaknya ada solusinya. Atau saya cari dulu itu solusinya.
Oke. Wah, dia lah cukup detail menjawabnya, jadi lama. Gimana ya saya solusinya? Jadi katanya A-nya 3, B-nya 4, dan C-nya 2. Jadi begini, jawabannya 3, 4. Oke, kita coba di reverse engineering aja ya untuk mengecek apakah jawabannya benar atau tidak. Jadi ini diminta vektor posisi diberikan vektor kecepatan. Kalau ini jawabannya benar, ini kan nilai A, B, C-nya. Jadi gimana? Tadi gini dalam bentuk A, B, C. Kemudian diminta dicari apa A, B, C-nya agar apa katanya tadi soalnya diberikan vektor kecepatan seperti ini, kemudian ingin diketahui begitu ya, ABC-nya ingin dicari. Jadi untuk mengecek apakah jawabannya benar atau tidak, kita turunkan si hasil si ini. Oke. Jadi ini kalau diturunkan ini apa? 3pi cos pi t. Yang ini minus 4pi sin pi t. Yang ini 2. Ya. Tadi vt-nya apa? Ya, bentuknya seperti ini. Oke. Kita coba cari dulu solusinya ya. Oke, ini ketemu solusinya. Jadi diintegralin seperti ini, dimasukkan di 0 dan di setengah, kita punya sistem persamaan, dan akhirnya didapat A-nya 3, B-nya 4, dan C-nya 5. Ya, coba kita lihat si ChatGPT tadi ABC-nya berapa. Ini dia rada panjang, A-nya 3, B-nya 4, C-nya 2. Salah dia. Kenapa dia salah? Atau ada dua versi soal yang berbeda ya? Oke, dia atau salahnya di mana ya? Coba kita tanya dia. Tolong dicek hasil perhitungan saya. C sama dengan 5. Ngarang bener nih anak. Hasil paper 2. Dan bersama ini kita peroleh 3. Oh, lu pede lu. Wah, ini di mana nih salahnya? Oke, dia yang salah nih. Dari sini udah bener nih. C kali setengah tambah 1 sama dengan 7/2. Tapi pas pindah ke sini, dia jadi C sama dengan 7/2 kurang 1. Dari perhitungan di atas, bukannya harusnya C/2 sama dengan 7/2 kurang 1. Anda benar. Wah. Dia ngulang lagi dari awal nih. Oh, dia kenapa ya dia salah ya? C-nya? Tapi dia bener C-nya. Sebentar. Tapi dia mana tadi sih? 7/2 dikurangi 2/2, 5/2. Wah, kacau dia.
kacau nih. Ayah nih. Wah, udah hopeless ini. Ini 7/2. Harusnya 5/2 dong. 7/2 kurang 1 harusnya 5/2. Oh. Aduh, kamu mah gimana sih? Wah, kacau, kacau, kacau. Kamu jadi begini. Waduh. Stop, 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 stop. Kok Anda ngaco? Tadi kan C/2 sama dengan 7/2 kurang 1. Sehingga C/2 sama dengan 5/2 dan C sama dengan 5. Sangat menyesal Anda ini gimana? Coba. Nah, begitu dong. C-nya sama dengan 5. Oke, mari kita tanya pertanyaan bagian B-nya setelah. Oke, let's see. Oke, pertanyaan berikutnya kita ingin tunjukkan bahwa apa katanya? Bahwa kalau ada partikel lain, partikel B bergerak mengikuti persamaan yang R2 itu, vektor posisinya, maka kedua partikel akan bertabrakan di suatu titik P. Oke, kita tanya. Ini sudah ketik pakai latex. Ya. Oh, sebentar, sorry. Oke. Perlu menemukan waktu. Jadi disamakan kedua vektor posisi dan kita mencoba mencari T yang sama. Apakah ada suatu T yang sama sehingga R1T sama dengan R2T itu kan kalau bertabrakan gitu ya. Oh, keren, keren, keren. Jadi setiap komponen ini harus sama dengan ini, komponen ini sama dengan ini. Berarti setidaknya T-nya harus 4. Oke, T-nya harus 4 dimasukin. Oh, keren, 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 keren. Ya, apa? Cara berargumennya bagus ya. Maksudnya cara berpikir sistematisnya sudah benar. Oh, ini persamaannya benar sehingga kita telah menunjukkan bahwa bertabrakan pada waktu T sama dengan 4. Oke, ini dikasih poin berapa nih? Bagian B-nya benar. Tadi bagian A-nya, soalnya tadi kalau bagian A-nya salah akan terbawa ke bagian B ini ya. Jadi kalau bagian A-nya tadi dia salah, bagian B-nya pasti akan salah ya. Jadi ini titik P yang dimintanya 041. Oke, terakhir kita dari bagian C-nya. Nah, ini kita cek jawabannya. Ini katanya yang bagian B, ya dia pada T sama dengan 4 bertabrakan, ya sama. Oke, untuk bagian C, katanya untuk menghindari tabrakan, partikel B berpindah lintasan 1 detik sebelum sampai di titik P dan bergerak sepanjang garis singgung lintasannya dengan vektor kecepatan tetap. Tentukan jarak kedua partikel 1 detik setelah partikel B berpindah lintasan. Nggak tahu nih, ini secara pertanyaan ini cukup kompleks pertanyaannya, jadi kalaupun dia ngerti apa yang diminta juga sudah luar biasa kalau menurut saya. Mari kita cek apakah dia bisa jawab. Nah.
Oke, kita masukkan pertanyaan yang bagian C. Set. Pertama, kita perlu menemukan vektor kecepatan dari partikel B. Oke, jadi diturunkan karena dia perlu ini apa? Bergerak searah vektor kecepatan 1 detik sebelum nyampe di titik P. Tadi nyampe di titik P-nya setelah 4 detik, jadi harus dimasukin T sama dengan 3. Ya. Oh, keren, keren. Hebat, hebat, hebat. Saya kagum, saya kagum. Dia ngerti pertanyaan itu susah loh. Mesin ini nggak tahu gimana caranya biar dia uh, kan sebetulnya dia bukan bukan paham seperti manusia gitu, tapi dia ngelihat pattern gitu. Pattern apa yang dilihat sehingga dia memberikan jawaban yang reasonable gitu ya. Oke. Jadi katanya oke. Jadi pada T sama dengan 3 dia berpindah lintasan, kemudian di T sama dengan 4-nya diukur seberapa jauh antara partikel pertama dan partikel kedua. Tapi kayaknya ini jawabannya satu satuan katanya. Tapi saya nggak melihat ini kan vektor posisi. Oke. Saya belum ngecek ini. Ini vektor kecepatannya ini I tambah C. Oke, kita lihat aja kuncinya ya. Dia jawabannya katanya berapa? Satu satuan ya. Satu satuan, sedangkan menurut kunci berapa? Oh, keren. Good job, good job, good job, good job. Jadi pada saat T sama dengan 3, vektor ininya posisinya di sini, kecepatannya ini. Karena bergerak dengan vektor kecepatan tetap, yakni I tambah J, jadi ini ditambah I tambah J. Oh, ini dikasih umum S detik setelah ini. Begini rumusnya. Jadi setelah 1 detik min I, ya pada intinya ini ditambah dengan ini. Oke. Begini. Berarti dia ada di posisi seperti ini. Dan oke. Sedangkan R4 ada di posisi, cuma beda di komponen I-nya saja. Jadi kalau kita ambil selisihnya, hasilnya adalah I ini saja yang jaraknya 1. Oke, jadi apa nih kesimpulannya? Kesimpulannya saya pikir dia keren, ChatGPT ini. Meskipun di awal tadi ada kesalahan silih ya. Jadi ini mungkin masih kayak manusia sering melakukan typo, kesalahan perhitungan ya. Nah itu entah kenapa bisa terjadi seperti itu, padahal hal yang seperti itu saya pikir yang justru sangat mudah dihindarkan ya oleh mesin. Cuma perhitungan yang sulit justru yang bagaimana dia memberikan reasoning, memberikan penalaran tentang sesuatu hal. Misalnya bagaimana dia memahami soalnya ya. Itu susah itu ya. Dan dia bisa ngerti apa yang kita inginkan, padahal kita ya perintahnya juga dalam bahasa Indonesia yang nggak umum ya, bahasa matematika itu. Kalau mungkin dia ditrain dengan teks dengan berbahasa Inggris, saya pikir oke ya. Kalau dengan bahasa Indonesia malah istilah matematika dalam bahasa Indonesia sendiri belum
belum baku ya antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain, seringkali menggunakan istilah yang berbeda. Fakta bahwa dia bisa mengerti saja apa yang diminta itu sangat-sangat keren. Ini jadi eh, gimana nih? Verdiknya gimana? Jadi dia typo sedikit ke bawahnya betul, tapi masalahnya kalau pada soal tes yang sesungguhnya nanti bagian B dan bagian C-nya akan akan salah dan akan rada susah untuk gradingnya ya. Oke, jadi seperti itu bagaimana ChatGPT mengerjakan soal UTS 1 kalkulus matematika 2A eh, yang diberikan ke mahasiswa ITB. Hasilnya secara umum cukup baik, sangat baik dengan hanya sedikit kesalahan typo. Oke, begitu saja. Nanti kita coba suruh ChatGPT untuk mengerjakan hal yang lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap selalu bermatematika.